kita tetap konsisten. Meskipun pandemi COVID, kita mengadakannya secara online dan menghitung sendiri, menjaga kejujuran dan yang lain-lain, untuk pasti kita tetap lari dan sukses. Itu yang penting. Yang berbeda, ini bocoran satu, jarak kilometernya nambah. Karena kita semangat Indonesia sudah COVID-nya sudah turun, kita tambahin kelasnya menjadi 21 km. Oh, mungkin ini aku bantu ya Pak ya. Boleh. Jadi ada half marathon 21K, terus nanti ada family run 1,5K, fun run 5K dan juga race 10K. Wow. Betul. Jadi akan ada banyak nanti. Betul. Ya. Jadi untuk keluarga yang bawa anak-anak kecil masih bisa ikutan jalan, gerak bersama di 1,5K. Untuk yang mungkin bangunnya terlalu siang karena malamnya begadang, cukup 5K aja. Untuk yang nyantai-nyantai sambil ngobrol karena juga cut off time-nya 2 jam lebih, bisa 10K. Kan kayak gitu. Untuk yang memang serius mau nyiapin maraton mungkin di Tokyo atau di mana, bisa break di 21. Jadi ini bisa buat latihan ya sebenarnya ya, boleh banget ya. Latihan sambil juga charity juga. Wow, menarik sekali. Nah, tadi kan juga menariknya ini adalah EcoFest ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Tio, ini kenapa sih kok jadi EcoFest di tahun 2022 ini? Jadi kita sadar bahwa energizing great start itu kita harus syukuri bersama-sama. Sebelumnya sebelum pandemi kita mengadakan hanya lari saja dan event-event yang nggak terlalu serius untuk festivalnya. Tahun ini kita benar-benar akan menyediakan Eco Market. Eco Market itu ada bazar, produk-produk kuliner, gaya hidup, merek-merek lokal dan produk UMKM yang ramah lingkungan dari UMKM yang dibina Kepemilu. Yang kedua ada Energizing Music Festival yang menampilkan musisi-musisi favorit, ada Kiki, ada Rosa, JKT48, bukan zaman saya, tapi banyak yang suka. Dan juga kita mengedukasi gaya hidup. Pandemi COVID menyadarkan kita bahwa obat-obatan itu wasted. You need to train yourself untuk menjaga hidup kita tetap sehat. Kalau kita jaga hidup kita sehat, pasti kita akan menjaga keluarga kita agar. Jadi intinya kita harus lebih banyak bergerak lagi begitu EcoChamps. Oke. Nah, aku mungkin mau tanya ke Mas Satria terlebih dahulu nih Mas. Tadi kan udah disebutkan ada tambahan ya untuk untuk di tahun ini, mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail lagi supaya EcoChamps yang ada di sini juga lebih mengerti lagi mengenai race-nya. Silakan. Oke, tadi sesuai yang Pak Tio bilang. Di tahun ini akan ada 21 kilo atau yang biasa kita sebut half marathon gitu. Jadi half marathon 21 kilo itu adalah tambahan, dan untuk half marathonnya sendiri kita berada di area Jakarta gitu ya. Lalu yang berbeda di 21 kilo, di situ di water stationnya sendiri kita akan provide per 2 km gitu. Mantap. Yang biasanya 2,5 kita di 2 kilo Pak gitu. Jadi yang mau atau baru mau pecah half marathonnya bisa di Pertamina Eco Run Fest ini gitu. Oh, jadi nggak masalah banget kalau misalnya teman-teman tuh kayak masih baru terus nggak pernah lari nih. Takut kalau misalnya ikut, nggak apa-apa ya kali ini ikut ya. Kalau untuk mau nyoba 21 yang pertama kali, tapi harus dengan latihan yang cukup ya. Itu harus benar. Ini saatnya nyoba. Jadi half marathon for dummies ya? Iya, betul. Sekarang ada ya. Oke, makasih penjelasannya. Mungkin aku mau ke Mbak Ayu nih. Mbak, tadi kan sudah dijelaskan sedikit kali ya, ada kejutan-kejutannya gitu. Nah, terutama untuk EcoFest ini bisa dijelaskan lebih detail nggak Mbak? Nanti akan ada apa aja sih? Walaupun tadi teasernya banyak banget dari Pak Tio ya. Iya, sudah dibocorin semua kayaknya ya. Oh, tenang. Masih banyak hal yang menarik di EcoFest. Jadi kalau tadi Satria sudah menyebutkan event di pagi harinya EcoRun. Nah, di siang sampai malam harinya akan dilanjutkan dengan EcoFest gitu. Jadi dari pagi sampai malam kita tuh sudah menyiapkan rangkaian acara. Salah satunya adalah tadi Eco Market. Nah, di Eco Market sendiri kita sudah berkolaborasi dengan puluhan UMKM yang sudah kita kurasi bersama. Mereka punya produk-produk lokal yang keren gitu ya. Dan mereka sangat mendukung sustainable living seperti itu. Lalu setelah itu
dilanjutkan dengan Energizing Music Festival, di mana di dalamnya ada hampir 20 line up gitu ya di Energizing Music Festival. Nanti di situ juga kita akan menyajikan ada 3 stage. Jadi ada stage di outdoor area, ada di indoor area, dan ada di eco market area. Nah, kita bayangin ya, event dari pagi sampai malam, kira-kira sampahnya sebanyak apa? Kita juga sudah pikirkan waste managementnya seperti apa. Jadi keseluruhan sampah dari event Pertamina Eco Fest 2022 itu akan kami olah kembali atau kami recycle. Kira-kira seperti itu. Semuanya udah dipikirin, ternyata ini jadi hal yang mungkin cukup baru kali ya untuk teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Mbak Ani dari tadi kayaknya ngeliatinnya wow gitu. Memang ini ya kayak keren banget ya kali ini ya inisiatif yang dibuat oleh Pertamina. Iya betul banget karena biasanya memang kita sudah kembali kan ke berbagai macam aktivitas gitu ya. Ada yang lari sendiri, ada yang bikin festival sendiri gitu. Memang nggak kebayang bahwa hal ini tuh bisa disatukan dan payung besarnya tuh adalah sustainable living itu gitu. Dimana sebenarnya kalau kita lihat kayak tiga hal ini kan yang tadinya tuh dari tren kemudian menjadi gaya hidup. Dalam arti ketika kita mau mengadopsi sebuah gaya hidup yang lebih sehat, lebih berkelanjutan, atau yang lebih kita kayak terbuka untuk acara-acara musik seperti itu pasti masuknya lewat tren gitu. Tapi begitu orang-orang tuh sudah terbiasa gitu dengan tren tersebut, kita ingin sekali bahwa ini tuh bisa menjadi gaya hidup seterusnya gitu. Dan gak mudah juga saya yakin nih untuk teman-teman event buat nyiapin apalagi sampah-sampah itu tadi ya. Benar, karena tadi begitu ngobrol di belakang juga seperti itu, yang menjadi isu di dalam sebuah acara lari itu biasanya adalah sampahnya. Water station tuh di water station tuh kita kayak gitu penuh biasanya gitu ya. ya. Kemudian yang menjadi isu di sebuah festival juga adalah sampahnya gitu. Jadi ketika ini bisa mengusung sebuah sustainable lifestyle di dalamnya, itu keren banget. Benar, apalagi acaranya dari pagi, benar-benar pagi buta ya berarti ya untuk lari kan, sampai benar malam-malam. Wah, nggak kebayang memang seperti yang disampaikan Mbak Ayu tadi, sampahnya akan sebanyak apa itu. Kalau nggak dikasih tahu akan diapakan, nggak ada inisiatif apa-apa, akan terbuang begitu aja, akan jadi sampah begitu aja pastinya. Oke, mungkin aku balik lagi ke Pak Tio nih. Pak, kita pengen tahu juga sebenarnya tujuan diselenggarakannya Pertamina Eco Run Fest sendiri di tahun 2022 ini apa sih? Baik, kita sama-sama memulai satu permulaan baru untuk bisa menjadi lebih baik. Karena kita, kenapa sustainable living? Orang Indonesia itu memang suka olahraga tapi suka mager di rumah. Dengan adanya COVID, balik kita mesti benar-benar harus menjaga kesehatan kita dan balik tadi yang disampaikan oleh Mbak Andin dan teman-teman yang lain adalah kita mesti sadar beban di bumi ini ada ya karena kita itu. Kami sadar, Pertamina sadar bahwa dengan mengolah sampah, dengan bisa memastikan bahwa itu ekosistemnya ada, nggak ada sampah atau sampah plastik utamanya yang lebihan, ya kita olah benar-benar menjadi barang yang produktif, itu akan bisa membantu Indonesia utamanya dunia untuk mereduksi suhu. Yang kedua, menurunkan kecepatan sea level rise atau kenaikan permukaan air, dan pastinya akan memulai kita untuk bisa sadar. Ada satu film mungkin bisa saya jelaskan di sini, mikroplastik, kebetulan saya juga ikut filmnya. Itu sempat satu peneliti bilang, kalaulah nanti 1000 tahun lagi ada artefak yang muncul ketika digali dari 10 meter ke bawah yang dapat bukan misalkan dinosaurus atau apa, tapi tumpukan sampah, kita nggak akan mau itu terjadi. Pertamina memulai dengan sustainable living, memastikan semua perwiranya di Pertamina sendiri untuk bisa mengelola sampah, bisa menyadari bahwa hidup itu penting, dan mulai menularkan melalui event Pertamina Eco Run Fest untuk bisa diikuti oleh semua masyarakat Indonesia gaya hidup yang lebih sustainable.
Dan tentunya kita harapkan nanti gaya hidup sustainable yang dilaksanakan pada hari H ini bisa berlanjut lagi ya, seperti itu ya pastinya Pasti, ya. pasti. Karena ini nggak mudah juga ya untuk merubah kebiasaan kita semua, masyarakat Indonesia mungkin yang selama ini kayak nggak terlalu peduli sama sampah dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. Baik sekali, bagus sekali inisiatifnya. Oke, mungkin aku mau balik lagi nih ke temanya, Energizing the Great Start. Mbak Ayu, melalui apa saja sih Pertamina Eco Run Fest ini menyampaikan semangat ini? Oke, yang utama melalui musik. Nah, kenapa sih musik? Karena musik adalah media yang paling mudah dirasakan, mudah dimengerti, dan mudah diterima ya, gitu. Jadi kami membuat khusus sebuah song dan jingle untuk Pertamina Eco Run Fest 2022, di mana melalui lagu tersebut yang tadi kita dengar sama-sama, nah kita jadi bisa menyebarkan semangat Energizing the Great Start. Kira-kira seperti itu. Oh bener banget, apalagi lagunya juga easy listening dan gampang untuk kita inget-inget gitu loh Mbak. Keren banget deh pokoknya jinglenya. Jadi pace-nya lari tuh. Bisa nggak tuh Mas Satrio kira-kira jadi pace-nya lari tuh? Nah tentunya kalau misalnya ada acara lari seperti ini, kita tuh pasti nanyain harga tiketnya kira-kira berapa ya. Nah yang ini yang bisa jawab berarti Mas Satrio. Boleh Mas dijelasin harga tiket dari Eco Run ini kayak gimana sih, tempatnya di mana, terus cara beli tiketnya juga gimana, silakan. Oke, harga tiket ya. Harga tiket dari kategori dulu. Jadi jaraknya ada 4 tadi yang seperti Pak Tio bilang. Dari yang paling kecil itu di 1,5 kilometer. Nah, 1,5 kilometer itu khusus untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anaknya itu dari usia 7 sampai 12 tahun. Nah, bukan cuma itu, anak-anaknya juga harus ada pendamping gitu. Jadi dengan Rp300.000 sudah bisa mendaftar 1,5 kilometer satu anak-anak 7 sampai 12 dan juga pendamping di usia 17 tahun. Selain itu kategori selanjutnya atau jarak selanjutnya ada 5K. 5K di tahun ini sifatnya adalah fun run gitu. Jadi bagi yang belum pernah atau mau coba, yang belum pernah sama sekali lari itu bisa nyoba di 5K. Dan selain itu untuk 5K sendiri kita akan ada tematik gitu. Tadi dalam rangka kita mau mengangkat sustainable living, kita akan buat tematik di jalan. Jadi orang bukan cuma hadir di event, tapi orang juga tahu apa sih sustainable living, apa sih yang kita bicarakan, apa sih yang kita angkat. Nah itu di jalan akan ada tematik dan mereka bisa langsung merasakan tematik tersebut. Itu untuk kategori 5K. Untuk harganya sendiri 5K di Rp250.000. Nah selanjutnya akan ada 10K. 10K ini sifatnya adalah race atau perlombaan gitu. Jadi untuk 10K harganya di Rp400.000 dan juga akan ada 2 kategori gitu. Jadi ada kategori umum dan juga ada kategori master. Begitu juga dan juga ada kategori pelajar. Jadi ada 3. Dan untuk yang jarak paling jauhnya 21K atau half marathon itu ada 2 kategori, yaitu kategori umum dan juga kategori master. Dengan harganya di Rp600.000 dan total hadiahnya ini oke banget. Berapa tuh? Silakan disebutkan. Di Rp500 juta. Wow, siapa yang nggak mau sih? Terus untuk pembelian tiketnya gimana Mas? Nah, ini dia nih, sayang sekali pembelian tiketnya sudah sold out. Gimana kok udah sold out? Bahkan sebelum desain respect dan segalanya rilis, penjualannya sudah sold out. Waduh, Gitu. Oke, jadi sudah sold out. Mungkin aku ke Pak Tio lagi kali ya. Mungkin dijelasin Pak ini gimana? Tadi tuh soalnya ini beneran loh. Di menit-menit terakhir tadi kita masih bahas, masih briefing. Oh ini masih ada beberapa katanya gitu. Kok sekarang tahu-tahu udah sold out? Pak yang bener aja ini Pak. Ada apa ini? Animo masyarakat emang segede itu ya? Wow. Jadi animo masyarakat itu segede itu untuk bisa berkumpul, saling cheering kepada yang lain, bareng-bareng, peletonan, lari. Sehingga tadi yang disampaikan, sebelum acara ini dimulai, respect-nya aja masih ganti-ganti warna, dengan Mbak tuh gitu. Itu udah laku keras. Wow. Kita sebenarnya juga awalnya a bit skeptik, karena ini kan sudah lama nggak ada event yang benar-benar happening dan gede. Gara-gara pandemi sebenarnya Pak Tio. Gara-gara pandemi, tapi memang unleashing our endorphin itu salah satunya yang lagi bareng. Kayak gitu. Tapi ini aku juga baru dapat info kalau memang tiket Eco-Runnya sudah sold out, tapi masih ada tiket Eco-Fest ya. Itu masih tersedia ya berarti ya. Oh, jadi masih bisa dibeli nih untuk rekan-rekan sekalian. Nah, tadi juga mungkin kita udah dengerin kalau kita tahu public figure
yang ada di sini dua-duanya ini juga bisa dikatakan sudah melakukan sustainable living juga ya Mas Ipe dan juga Mbak Andin. Gimana nih tadi ketika mendengar Pertamina Eco Run Fest-nya udah sold out kebetulan, gimana pendapatnya mengenai ini? Memang animo masyarakat tuh sama olahraga, terutama lari memang besar banget sih. Sampai teman-teman aku aja dulu yang nggak pernah lari tuh sekarang tergila-gila sama lari. Terus kalau untuk acaranya sendiri aku juga pas dengar juga langsung ngomong sama Andin, ini bagus banget ini. Dia mengusung eco friendly, terus siangnya tuh ada event yang music gitu, bisa digabungin jadi satu. Kalau saya digabungin nanti bakalan seru banget ya, karena dua-duanya total ya di tahun ini ya. Betul. Seperti itu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pak, tapi mungkin kita juga pengen tahu nih Pak Tio, sebenarnya seseru apa sih nanti Eco Fest-nya ini kalau misalnya para peserta datang ke sana? EcoFest pasti pecah sih. Pecah banget ya? Pecah. Pasti pecah. Oh, Ada mantap. 19 band. Mulai dari tadi kelompok Gigi mungkin saya masuk, kelompok coklat masuk saya, sampai JKT48 yang mungkin kelompoknya para jurnalis. Tapi masih pecah, dan tentunya di mulai pagi sampai malam kita akan overwhelm. Saya pastikan akan overwhelm dengan hal-hal yang tidak pernah terjadi dalam rangkaian festival lari dan juga musik yang dijadikan satu. Satu lagi adalah kita juga ingin teman-teman yang hadir itu bisa memanage sampahnya sendiri. Well, you better bawa tumbler sendiri dan yang lainnya, karena kita mengusung sustainable living dan kita harapkan apabila harus ada plastic waste, kita juga menyediakan kotak-kotak sampah yang cukup banyak sehingga tidak akan ada yang tercecer di jalanan atau terbuang di luar kantong plastik. Jadi semuanya udah disediakan ya. Yang penting jangan lupa bawa tumblernya sendiri seperti itu. Nah, tadi tuh sebenarnya belum diinformasikan secara lengkap juga nih sama Pak Tio bahwa sebenarnya ada 3 panggung ya. Jadi benar ya Mbak Ayu, nanti akan ada 3 panggung dengan musisi-musisi lintas generasi. Jadi kita pengen tahu juga ini apa aja, siapa saja para musisinya. Mbak Ayu mungkin boleh diceritakan. Nah, ini harus hafalan ya, karena banyak banget. Ini beneran banyak banget. Siapa aja mereka? Nah, kebetulan Coklat lagi comeback dengan Kikan gitu ya. Juga ada Pusakata Dekat juga comeback juga gitu. Jadi ditunggu-tunggu memang itu ada di Energizing Music Festival kita. Lalu ada kolaborasi dari Om Leo Berkaraoke dengan Elo dan Cantika Abigail. Lalu ada kolaborasi lainnya, ada JKT tadi yang sudah disebutkan dengan Fatia ya, JKT48, ada Rosa, ada Gigi, ada Ram, apalagi ya, banyak banget Kita uji ya Mbak Ayu apa enggak nih? Karena memang ini kalau misalnya aku sebutkan listnya ini ada banyak sekali, dan pastinya nanti dalam satu hari itu festivalnya pasti akan pecah banget sesuai yang dibilang sama Pak Tio tadi. Oke, mungkin kalau dari Mbak Adin dan juga Mas Ipe, siapa sih yang nanti-nantikan nanti pada saat festival? Sejujurnya aku nunggu aku nyanyi sebenarnya. Pak, masa Pak gimana kan Pak? udah lari paginya, aku juga pengen experience. Jadi gimana rasanya paginya lari, terus habis itu langsung nyanyi gitu. Merasa tertantang ya Mbak Adin di sini ya? Soalnya belum pernah. Soalnya belum pernah. Tapi bisa dicoba pertama kali di sini. Kenapa enggak Pak, langsung boleh dimasukin ke listnya nanti. Kalau Mas Ipe sendiri gimana? Siapa mungkin yang dinanti-nanti nanti untuk Eco Run Fest? Tadi pas denger sih kayaknya Om Leo berkaraoke sih. Bisa seru banget. Mantap ya kayaknya ya. Nah, kalau gitu kita juga pengen tahu harga tiketnya berapa ya. Kalau gitu Mbak Ayu boleh jelasin dong harga tiketnya berapa, terus kita bisa beli di mana? Oke, harga tiket Music Festival itu masih ada ya tiketnya, meskipun sudah menipis, jadi jangan sampai kehabisan kayak tiket ekoran gitu ya. Harga tiketnya sekarang masih pre-sale 115 sampai akhir Oktober ini, tinggal beberapa hari lagi, jadi cepetan beli sekarang juga. Setelah itu kita akan sajikan tiket dengan harga normal di 165.000. Jadi buruan kalau gitu ya, Iya. jangan sampai sold out juga. Soalnya untuk yang ekorannya udah habis nih sekarang, sudah sold out seperti itu. Nah, kita mungkin balik lagi ngomongin sustainability-nya sendiri. Kita pengen tahu kolaborasinya Pertamina bareng sama masyarakat ini apa sih sebenarnya Pak Tio untuk bisa mendukung pemanfaatan energi itulah ya, energi terbarukan.
Jadi Pertamina itu punya 3 pilar untuk sustainability kita. Yang pertama adalah menjaga ekologi, yang kedua adalah kesehatan dan pendidikan ibu dan anak, yang ketiga adalah community development. Kita kumpulkan itu dalam satu tematik nasional pengembangan ESG yang Pertamina melalui Desa Energi Berdikari. Kenapa Desa Energi Berdikari? Kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia ini dianugerahi semua apapun yang ada di tempat yang lain nggak ada. Sinar matahari, aliran sungai, kita punya angin, kita punya arus laut, energi semua kita akan coba kembangkan untuk masyarakat-masyarakat di titik-titik lokasi yang punya energi-energi itu sehingga mereka bisa menjadi mandiri. Kita beberapa champion kita itu di Cilacap, kita kembangkan satu ekosistem yang bisa memanfaatkan energi lokal untuk bisa dikembangkan juga sekaligus membuat mereka sustainable, menanam mangrove-nya itu bisa juga di sebelah-sebelah dibudidayakan kepiting dan yang lainnya. Kita di Bali juga punya di Ubud, di Kliki, pengembangan desa energi berdikari dengan pemasangan solar panel. Kemudian solar panel itu untuk menggerakkan itu namanya kalau di Bali itu konsep subak, konsep perairan. Thank you bocorannya. Konsep pengairan di Bali untuk bisa mengairi sawah-sawah dan perkebunan masyarakat Bali. Gitu sih. Jadi memang ini energi-energinya tersebar di mana-mana ya, nggak cuma di Jakarta saja, nggak cuma di Pulau Jawa saja, tapi juga tersebar di tempat-tempat lainnya. Menarik banget. Nah mungkin aku mau tanya ke Mbak Andin dan juga Mas Ipe nih, kalau buat teman-teman semua yang sudah jadi peserta sekarang, apa sih yang harus disiapin untuk datang ke Pertamina Eco Run Fest 2022? Silakan dua-duanya. Mau siapa duluan? Ya silakan. Kalau aku sih kayaknya dari dulu beberapa kali ikut race lari yang harus disiapkan sebenarnya latihan dan makanan sih. Ya, jadi kita juga harus sadar kalau misalnya kita harus lari yang berapa K gitu. Jadi kalau misalnya kita kayaknya cuma sanggup 5K ya udah kita 5K. Tapi kalau misalnya kita udah latihan lama, udah latihan berbulan-bulan, udah mau ngejar half K atau full marathon ya go ahead. Oh, terus kalau Mbak Andin gimana Kak? Kalau untuk acara ini, ya melengkapi tadi yang Mas Ipe bilang, mungkin yang penting pakaiannya nyaman. Nah, kalau aku lebih ke pakaian gitu. Tapi jersinya tadi juga kece banget sih kebetulan. Iya benar, jersinya kece banget. Tapi untuk yang datang ke Eco Fest-nya nanti berarti bajunya harus nyaman. Kemudian bawa tumbler sendiri itu penting banget. Gitu. Nanti di sana tuh juga akan ada water station juga, jadi kita bisa refill. Kemudian apalagi ya, mental untuk senang-senang. Oh jangan lupa juga bawa uang cash karena soalnya kan kayaknya nanti di sana penuh banget pasti ya, itu tiketnya aja tadi udah sold out. Jadi mungkin kalau misalnya mau jajan-jajan takutnya susah sinyal juga, jadi bisa sedia cash. Soalnya nanti kayaknya jajanannya seru-seru banget kalau aku lihat dari listnya, UMKM-nya semuanya tuh seru, pasti pulang-pulang tuh kayak pamitnya lari, ternyata kayak bawa barang di badan banyak gitu. Soalnya ini UMKM lokal yang keren-keren juga Iya, karena sebenarnya. udah dikurasi terlebih dahulu gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah sih itu. Kayaknya Tapi yang penting seneng-seneng. kita juga punya pertanyaan deh. Kalau buat Mbak Andin sama Mas Ipe nanti mau ngambil yang berapa K nih? Nah, ini penting juga ya. Kita juga penasaran soalnya nih. Ayo, kita langsung todong di sini. Tergantung ada nyanyi apa enggak. Oke. Enggak, kayaknya 10 sih kayaknya. Oke, kayaknya 10. Barengan berdua 10 nih kayaknya. Berdua. Oke, jadi dari sekarang udah dipersiapkan ya latihannya ya. Udah. Oke. Kita nanti ditotalin aja jadi 20. Oh iya, ya udah. Baik. 10. Oke, makasih Mbak Andin. Nah, aku mau tanya ke Mbak Ayu nih selanjutnya Mbak. Untuk Eco Fest sendiri apa sih yang harus kita siapin? Oke, yang pertama siapkan tiketnya. Jadi jangan lupa yang sudah beli tiket cek emailnya, cek emailnya di inbox ataupun spam. Nanti teman-teman akan mendapatkan e-tiket, e-voucher yang bisa ditukarkan pada saat datang ke event. Nanti akan ditukarkan menjadi wristband. Gitu. Nah, yang belum beli tiket, beli sekarang juga di website www.pertaminaecoranfest.com.
Nah, jangan lupa nih yang belum beli tiket, yuk buruan beli tiketnya. Nah, aku mau ke Mas Satrio boleh ya? Karena kita juga butuh detailnya nih Mas. Apa sih do and don'ts-nya pada saat event running nanti berlangsung? Silakan. Oke, jadi do-nya tadi yang sudah punya tiket melakukan pengambilan respect gitu. Jadi jangan sampai kita datang di tanggal 27 dan belum ngambil respect gitu. Nah, jadi akan ada pengambilan respect di H-3, H-2 dan H-1 gitu. Nah, lokasinya nanti bisa lihat di website. Itu untuk waktunya dari pagi jam 10 sampai dengan jam 8 malam. 3 hari loh, jangan sampai nggak ngambil. Iya benar, sudah di-scan waktu yang lumayan panjang ya sebenarnya ya. Betul, jadi nanti di dalam respect tadi ada altarnya dan sebelum start malamnya dipersiapkan gitu. Jadi tadi ada nomor dada, itu bisa digunakan di bagian depan, di bagian dada itu harus terlihat, nggak boleh di punggung, nggak boleh di paha dan sebagainya macamnya. Dan di belakangnya itu akan ada timing chip gitu. Jadi nanti ketahuan nih misalnya kalau udah lewat 5 kilo, lewat 10 kilo, lewat 15 kilo, 20 kilo itu akan ketahuan resultnya gitu. Jadi kalau mau pesan ojek di jalan nggak mungkin tuh karena udah ada timing chipnya. Ini nggak bisa tipu-tipu